Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu aturan yang cukup menarik ya. Mungkin agak kontroversial juga dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management. Aturan nomor 48. Punya rencana permainan, tapi jaga kerahasiaannya. Nah loh, di zaman sekarang yang kayaknya semua serba transparan, aturan ini kok beda ya? Kenapa sih kita perlu rencana pribadi? Dan lebih penting lagi, kenapa mesti disembunyikan? Kita coba bedah bareng-bareng ya. Jadi, pertama nih, rencana permainan itu maksudnya apa sih sebenarnya menurut Templer? Kayaknya ini nyambung sama aturan di yang lain ya, soal tahu apa yang sebenarnya Anda lakukan itu kan? Betul sekali. Jadi rencana permainan ini bukan sekedar daftar target atau KPI dari kantor gitu. Ini lebih ke strategi personal Anda, peta jalan karir yang Anda susun sendiri. Mencakup ya langkah jangka pendek, tapi juga tujuan akhir jangka panjang Anda mau kemana. Bisa jadi sih sejalan sama tujuan perusahaan, tapi ya bisa juga beda banget. Intinya ini soal tujuan Anda secara pribadi, kemana Anda mau melangkah gitu. Oke, paham. Punya rencana pribadi itu penting, saya setuju banget. Tapi nih, bagian yang bikin penasaran dari aturan ini, kenapa mesti rahasia? Bukannya kalau terbuka itu malah bagus ya, bangun kepercayaan gitu kan. Kok Templar malah bilang, simpan dulu. Ini agak melawan arus ya rasanya. Nah, ini dia poin krusialnya, betul. Ini menyentuh inti perdebatan, argumennya Templar itu kerahasiaan ini fungsinya sebagai pelindung, gitu. Jadi, aspirasi pribadi Anda, misalnya Anda pengen pindah jalur karir, atau ngejar promosi cepat banget, atau mungkin malah Anda punya mimpi bangun bisnis sendiri suatu saat nanti. Nah, hal-hal ini kan mungkin nggak persis sama ya dengan ekspektasi atasan atau rekan kerja Anda sekarang. Kalau diumbar terlalu cepat, wah, bisa jadi bumerang. Bumerang. Maksudnya gimana tuh? Mungkin ada yang jadi nggak suka atau salah paham gitu? Semangat Anda, atau meremehkan ambisi Anda, entah sengaja atau nggak sengaja ya. Coba bayangin deh, kalau rekan kerja tahu Anda ngincer posisi yang sama persis. Atau atasan tahu Anda sebenarnya ada rencana mungkin pindah dalam 1-2 tahun ke depan. Wah, bisa jadi Anda mulai dipinggirkan gitu. Nggak dikasih proyek-proyek penting jangka panjang karena dianggap, paling bentar lagi juga pergi gitu. Iya juga ya. Atau bisa juga komitmen Anda pada pekerjaan yang sekarang ini jadi diragukan. Padahal mungkin rencana besar Anda itu masih beberapa tahun lagi. Wah, itu resiko yang nyata banget ya. Jadi kerahasiaan ini semacam kayak perisai ya gitu ya. Biar kita tetap bisa kerja bagus di posisi sekarang tanpa diganggu persepsi negatif atau mungkin sabotase halus sambil tetap bisa nyusun strategi buat masa depan. Bisa dibilang gitu, iya, semacam perisai. Kerahasiaan ini bantu Anda mengontrol narasi tentang diri Anda di kantor. Jadi Anda tetap kelihatan sebagai anggota tim yang, ya, dedikasinya tinggi, stabil, fokus sama tugas sekarang. Ini memungkinkan Anda kerja lebih tenang, ngejar target perusahaan jalan, tapi target pribadi Anda juga bisa dikerjakan pelan-pelan di belakang layar, tanpa ada gesekan yang nggak perlu lah. Ini mirip nasihat lama itu loh, mainkan kartu Anda dengan cermat. Maksudnya, ya jangan beberkan semua strategi atau niat Anda sekaligus. Oh, Tahan informasi kunci sampai waktunya pas. oke. Saya mulai paham sekarang. Jadi ini bukan soal kita jadi bohong atau nggak otentik ya, tapi lebih ke strategi perlindungan diri dan juga biar tetap fokus. Menarik. Terus, apa ini artinya kita nggak boleh sama sekali gitu cerita rencana kita ke orang lain? Selamanya gitu? Oh, tentu nggak gitu juga. Templar itu menekankan kerahasiaan pas rencananya masih mentah aja. Atau kalau sekiranya pengungkapannya itu malah bisa merugikan Anda. Intinya itu soal kebijaksanaan strategis. Anda perlu pinter-pinter baca situasi. Kapan waktu yang tepat buat ngomong, terus ke siapa Anda bisa percaya, dan gimana cara nyampeinnya biar malah mendukung tujuan Anda, bukan malah menghambat. Milih momen dan orang yang tepat, gitu. Sip. Jadi kesimpulan utama nih buat Anda yang lagi dengerin. Punya visi dan rencana karir pribadi itu penting banget. Tapi aturan ini ngingetin kita kalau cara membagikan rencana itu sendiri juga butuh strategi. Nggak semua hal perlu diumbar sekarang juga. Kadang ada kekuatan tersendiri kalau kita pegang beberapa kartu kita dulu. Iya, betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, sebuah pertanyaan aja buat refleksi Anda nanti. Dalam perjalanan karir Anda sendiri nih,
Gimana sih Anda secara pribadi menavigasi dilema ini? Antara pengennya jujur, transparan sepenuhnya, tapi di sisi lain ada kebutuhan juga buat melindungi aspirasi jangka panjang Anda secara strategis. Nah, kira-kira di mana Anda menarik batasannya? Itu mungkin yang perlu direnungkan.